Halo guys, kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul Savage Salvation. Film ini mengisahkan bagaimana seorang pria mantan prajurit militer harus mendapatkan sebuah peristiwa pahit bagi hidupnya karena hal tersebut berkaitan dengan calon istrinya. Pria ini akan menghadapi sebuah kartel dalam rangka membalaskan dendamnya dan berniat untuk menghapuskan bisnis narkoboy di kotanya. Selain itu, pria ini terpaksa mengeluarkan skill membunuhnya karena harus menghabisi kelompok kartel narkoboy. Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Pertama, diperlihatkan seorang sheriff yang bernama Sheriff Court. Ia sedang dirundung duka karena anaknya telah tewas akibat overdosis. Diketahui, di Amerika saat ini sedang dilanda badai narkoboy. Tidak sedikit pemuda yang kecanduan bahkan menjadi korban overdosis akibat narkoboy. Kemudian, scene berpindah memperlihatkan pemeran utama dalam film ini yang bernama Shelby Jones. Saat itu Shelby nampak sedang membeli sesuatu untuk dinikmati bersama sang kekasihnya. Kemudian sampailah Shelby di rumah kekasihnya yang bernama Ruby. Setelah beberapa saat, mereka ternyata termasuk pencandu narkoboy. Hal itu sering dilakukan oleh mereka berdua terus-menerus. Keesokan harinya, datanglah dua anak-anak yang meminta donasi kepada Ruby. Dua anak-anak tersebut mengomentari bahwa Ruby terlihat sangat tidak sehat. Perkataan dari dua anak tersebut membuat Ruby yang masih dalam pengaruh narkoboy membuat sedikit overthinking. Bahkan setelah itu, Ruby mencurhatkan keinginannya untuk berhenti dan memulai kehidupan normal. Bahkan, dia juga menginginkan menjalin keluarga bersama Shelby dan memiliki seorang anak. Shelby menanggapi bahwa hal tersebut cukup mustahil karena sebelumnya pun mereka berdua pernah melakukannya dan gagal. Akan tetapi, Ruby mencoba meyakinkan Shelby untuk mencobanya kembali. Alhasil mereka pun bertekad untuk berhenti menjadi pecandu narkoboy. Hari demi hari mereka lewati dengan penuh perjuangan. Sangat terlihat bagaimana Shelby dan Ruby melawan kecanduan yang sudah mereka jalani sebelumnya. Efek yang dirasakan seperti muntah-muntah, gelisah, tidak bisa mengontrol emosi, sampai dimana orang yang bahkan hampir menyerah adalah Ruby. Akan tetapi, sebagai kekasih tercinta, melihat menguatkan agar keinginan mereka untuk hidup normal bisa dijalani. Kemudian setelah beberapa waktu ke depan, mereka berdua pun telah berhasil keluar dari kebiasaan kecanduan. Ruby mempersiapkan untuk melakukan pembaptisan. Sepertinya Ruby sedang mendaftarkan dirinya di sebuah gereja. Berbeda dengan Shelby, uangnya yang pas-pasan dan berhasil ia kumpulkan untuk membeli sebuah mahar. Ketika ia pulang dari tempat perhiasan, Shelby bertemu dengan seorang pria bernama Elvis. Diketahui, Elvis adalah pemasok narkoboy Shelby dan Ruby. Bahkan, saat itu Elvis mencoba menanyakan mengapa Shelby sudah lama tidak memesan kepadanya. Alhasil, untuk mengambil hati konsumennya, Elvis memberikan gratis narkoboy kepada Shelby. Beruntungnya, saat ini memutuskan untuk berhenti. Bahkan, Shelby mencoba memperingatkan Elvis untuk tidak memperlihatkan barang itu dan tidak memperlihatkan batang hidungnya, dan jangan pernah kembali untuk menawarkan narkoboy tersebut kepada Shelby maupun Ruby. Di tempat lain, sekelompok kartel yang dipimpin oleh seorang pria bernama Coyote. Di sini diperlihatkan bagaimana ia memiliki watak yang sangat angkuh karena pada saat itu ada satu anak
buah yang menyeleweng sehingga Coyote pun harus menghabisi dirinya dengan menggunakan senjata laras panjang yang berada di tangannya. Kembali lagi ketika malam hari, Ruby memperlihatkan kemesraan dan kebahagiaan yang ditemani oleh Shelby dan Ruby karena mereka telah berhasil keluar dari dunia narkoboy. Keesokan harinya, mereka pun berniat untuk pergi ke kampung halaman Ruby karena Shelby berniat akan meminta izin kepada saudara keluarga Ruby. Pada saat itu, ketika dalam perjalanan, mereka sempat bertemu dengan sheriff dan sempat bertegur sapa. Sesampainya di kampung halaman Ruby, mereka disambut oleh pamannya, paman Ruby yang bernama Peter. Diketahui selama hidupnya Ruby ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, sehingga orang yang mengurus Ruby dari kecil adalah Peter beserta istrinya. Tak lama kemudian, ketika acara makan bersama, Shelby langsung memberanikan diri untuk memberitahu keluarga Ruby bahwa mereka akan melangsungkan pernikahan dalam beberapa waktu ke depan. Kabar ini cukup sangat membuat Bibi cukup kaget. Shelby mencoba meyakinkan calon mertua bahwa dirinya akan senantiasa menjaga Ruby hingga akhir hayat. Setelah itu, mereka berdua pun mulai membaur dengan keluarga lainnya karena di sana sedang diadakan pesta pernikahan sepupunya. Bahkan setelah itu pun hari demi hari mereka jalani dengan penuh kemesraan, berbagai kesenangan yang biasanya orang normal lakukan. Akhirnya dapat mereka lakukan dengan bebas dan terlihat mereka berdua sangat menikmati kebersamaannya. Mereka dengan penuh kesadaran juga dengan kesederhanaan dan pengharapan bahwa mereka akan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah jika nanti pernikahan berlangsung. Singkat cerita, Shelby pun kembali. Ketika di jalan pulang, Elvis kembali memperlihatkan batang hidungnya. Saat itu, Elvis sedikit memaksa agar Shelby membeli barangnya. Bahkan di sini baru diketahui setelah Elvis sedikit menyinggung Shelby yang ternyata ia adalah seorang mantan prajurit. Di sini Elvis malah sedikit memaksa agar Shelby dapat membeli barangnya karena tidak membuahkan hasil. Elvis pun memutuskan untuk pulang. Kemudian, ketika di dalam perjalanan, Elvis tidak sengaja bertemu dengan Ruby ketika mengendarai mobilnya. Setelah itu, Elvis mencoba untuk menghentikan Ruby dan berbincang dengannya. Saat itu, Elvis membuat sebuah kambing hitam dengan cara berbohong kepada Ruby dan mengatakan bahwa Shelby telah membeli barangnya secara diam-diam. Sangat terlihat kekecewaan Ruby mendengar bahwa kekasihnya telah kembali pada dunia narkoboy seperti khasnya para wanita. Ia pun merasakan telah dikecewakan oleh orang yang sangat ia percayai. Apalagi Elvis memberikan barang baru kepada Ruby secara gratis. Ketika di malam hari mereka pun akhirnya bertemu. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya, Ruby terlihat pendiam dan tidak begitu merespon dengan adanya Shelby. Di sana, Shelby pun menanyakan mengapa Ruby bersikap seperti ini. Sayangnya di sini Ruby mengatakan dengan alasan klasik. Keesokan harinya, Shelby malah menemukan belahan jiwanya tiada akibat overdosis. Padahal hari tersebut adalah hari di mana mereka akan melangsungkan pembaptisan terlebih dahulu dan beberapa hari kemudian mereka akan melaksanakan pernikahan. Kemudian, Shelby dengan penuh kesedihan dan berat hati harus membawa Ruby yang tidak bernyawa dan menggunakan pakaian pengantin untuk tempat proses pembaptisan, karena itu adalah wasiat terakhir yang diberikan Ruby pada saat itu.
Semua keluarga Ruby pun telah ada di sana. Saat itu Shelby menolak untuk melakukan pembaptisan karena ia harus mengurusi urusan yang lebih penting. Ternyata urusan tersebut adalah upaya untuk membalaskan dendamnya kepada para kartel. Menuju ke tempat Elvis, mempersiapkan barang seadanya dan menggunakan tembakan paku. Sesampainya di tempat Elvis, tanpa basa-basi Ruby langsung berhasil melumpuhkan Elvis dan menyuruh keluarga Elvis untuk keluar dari ruangan tersebut. Terlihat bagaimana kemarahan yang dirasakan oleh Shelby begitu menggebu-gebu dengan senjata yang sangat minim. Tetap saja Elvis berhasil melumpuhkan Elvis dengan cara menembakkan paku kepada tangannya setelah mendapat sebuah nama dari Elvis, yakni pemasok Elvis adalah seorang pria yang bernama Darius. Dengan sadis, kemudian Shelby mencoba untuk mencari di mana keberadaan Darius. Tentunya dengan keahlian yang penuh memiliki sebelumnya, Shelby berhasil menemukan di mana Darius berada. Pada saat itu, anak buah Darius cukup menjengkelkan sehingga Shelby pun mencoba untuk memberikan pelajaran. Setelah melihat kebrutalan Shelby, Darius bahkan mencoba untuk berada di pihak, mengatakan bahwa Darius sebenarnya tidak menginginkan pekerjaan yang dilakukannya karena ia sangat takut kepada Coyote. Alhasil, pekerjaan yang dilakukannya itu adalah keterpaksaan. Penjelasan yang diberikan oleh Darius membuat Shelby tidak menghabisinya, apalagi Shelby menanyakan tentang siapa di balik semua ini, dan Darius pun mengatakan bahwa bosnya adalah seorang pria yang bernama Coyote, sehingga Shelby lebih segera mencari keberadaan Coyote serta kelompoknya karena tidak hanya membalas dendam kepada salah satu pihak saja, melainkan Shelby akan membumi hanguskan semua kartel yang berada di Amerika Serikat. Setelah itu, Shelby pun datang ke tempat Darius karena mendapat sebuah laporan. Kemudian, anak buah Darius yang sedang terluka pun dibawa dan menggunakan ambulans. Beberapa pertanyaan pun dilontarkan, termasuk siapa dalang dari semua ini, dengan jawaban yang cukup membuat kaget ketika mendengar bahwa Shelby sedang mengejar Coyote. Dengan penuh persiapan, Shelby pun mencoba mempersiapkan segala hal untuk menyerang ke tempat persembunyian kelompok Coyote. Diawali dengan menghabisi salah satu mobil yang sedang berada di sana dengan menggunakan granat. Hal tersebut menjadi sebuah tanda bahwa Jenderal Perang dengan pihak Coyote sedang berlangsung dengan segala hal. Ruby telah tewas menjadi sebuah kekuatan dari dalam bagi Shelby. Dengan kekuatan penuh yang ia miliki, ia berhasil melumpuhkan satu persatu anak buah Coyote, hingga di mana pertarungan final dengan Coyote berlangsung sampai di mana Coyote terpojok dan memilih untuk kabur ke tengah hutan. Kemudian kejar-kejaran di antara mereka ketika di tengah hutan, dan di saat itu Ruby dapat memojokkannya kembali. Ternyata Coyote adalah anak buah dari Darius. Kemudian Shelby berhasil mengambil telepon milik Coyote. Shelby langsung menghabiskan, begitupun pihak Shelby, dan Shelby akhirnya menghabiskan anak buah Coyote karena telah melakukan perlawanan. Kemudian mereka berdua mencari Warlock untuk mendapat bantuan mereka untuk menuju ke tempat pengobatan terdekat dalam rangka menolong Junior. Mereka berdua pun pergi mengantarkan Junior dan Shelby. Sesampainya di sana, fakta pun terungkap bahwa orang di balik semua peredaran narkoba adalah paman dari Ruby.
mengungkapkan kekecewaannya kepada Peter. Padahal sebelumnya Peter sangat terlihat baik. Sepertinya Peter mengungkapkan bahwa bisnis kotor yang ia jalani adalah untuk membiayai kehidupan keluarganya dan membiayai Ruby pada awalnya, akan tetapi Shelby menyayangkan hal tersebut dan menyalahkan semuanya kepada Peter akan kematian Ruby. Saat yang bersamaan, Peter mencoba mengambil senjata miliknya dan menembakkannya kepada Shelby. Kemudian perkelahian mereka pun berlangsung. Kemudian Shelby pun berhasil mengalahkan Peter. Dan di akhir film, Shelby siap untuk dibaptis. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.